Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan analisis laporan keuangan pada PT Sampurna Agro Tbk. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fiza Aulia sebagai moderator dan rekan-rekan saya ada Intan Suci Oktavia, Hanifah Khairunisa, dan Asma Miliatianas. Baiklah, langsung saja materi pertama akan dibacakan oleh Intan Suci. Kepada Intan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Eh, saya akan membacakan analisis komparatif dan common size pada laporan posisi keuangan. Yang pertama itu ada total aset lancar, yang dimana komparatifnya itu pada tahun 2021 ke 2022 itu sebesar Rp402.612 dan untuk persenannya itu 29%. Lalu dari 2022 ke 2023 itu sebesar minus Rp184.402, yang itu sebesar minus 10%. Lalu untuk common size pada total aset itu pada tahun 2021 14%, tahun 2022 18%, tahun 2023 16%. Lalu untuk total aset tidak lancarnya itu komparatifnya pada tahun 2021-2022 itu sebesar 89.261, yang dimana itu persenannya hanya 1. Lalu dari 2022 ke 2023 itu Rp8.697, yang sebesar 0%. Lalu untuk common size-nya pada tahun 2021 itu 86%, 2022 82%, dan 2023 84%. Lalu untuk total aset keseluruhan itu komparatifnya pada tahun 2021 ke 2022 itu sebesar Rp491.873, sebesar 5%. Lalu untuk 2022 ke 2023 itu sebesar Rp175.705, sebesar 2%. Lalu untuk common size-nya pada tahun 2021 itu 100%, 2022 dan 2023 juga 100%. Lalu untuk total liabilitas jangka pendeknya, untuk analisis komparatifnya pada tahun 2021 ke 2022 itu sebesar Rp81.068, sebesar 6%. Lalu untuk 2022 ke 2023 itu minus Rp51.636, sebesar minus 4%. Lalu untuk common size-nya pada tahun 2021 25%, 2022 27%, dan 2023 29%. Lalu untuk total liabilitas jangka panjang itu komparatifnya pada tahun 2021 ke 2022 itu sebesar minus Rp607, sebesar minus 6%. Untuk 2022 ke 2023 itu minus Rp406.965, sebesar minus 13%. Untuk common size-nya pada tahun 2021 itu sebesar 75%, 2022 73%, dan 2023 71%. Lalu untuk total liabilitas keseluruhannya itu untuk komparatif pada tahun 2021 ke 2022 itu minus Rp141.539, sebesar minus 3%. Untuk 2022 ke 2023 itu minus Rp458.001, sebesar minus 10%. Untuk common size-nya pada tahun 2021 sampai 2023 itu 100%. Dan yang terakhir ada total ekuitas. Untuk komparatifnya dari tahun 2021 ke 2022 itu minus Rp14.714, sebesar minus 10%.
untuk 2022 ke 2023 itu Rp152.748 sebesar 118%. Dan untuk common size-nya itu 2021 3%, 2022 2%, dan 2023 5%. Dan untuk total liabilitas dan ekuitasnya itu untuk komparatif tahun 2021 ke 2022 itu sebesar 491.873 sebesar 5%, 2022 ke 2023 itu minus Rp175.705 sebesar minus 2%, dan untuk common size-nya itu pada tahun 2021 212%, 2022 196%, dan 2023 183%. Lalu untuk analisisnya, analisis komparatif dalam kolom aset pada tahun 2021-2022 itu mengalami penurunan dari 9.751 menjadi 10.243. Sedangkan pada tahun 2022 ke 2023 mengalami penurunan dari 10.243 menjadi 10.067 rupiah. Berarti pertumbuhan total aset dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan maupun peningkatan, yang artinya itu tidak stabil. Penurunan aset pada tahun 2022 ke 2023 disebabkan tidak adanya bibitan pada tahun 2023. Selain itu disebabkan terhadap piutang plasma dan persediaan juga menyebabkan penurunan total aset pada tahun 2022 ke 2023. Akibatnya total aset pada tahun 2023 itu menurun. Kesimpulannya total aset pada tahun 2022 lebih banyak dibandingkan dengan aset pada tahun 2021-2023. Hal tersebut terjadi karena persediaan di tahun 2022 meningkat sebesar Rp689.547. Untuk solusi dari analisis komparatif ini dengan meningkatkan profitabilitas, karena jika margin keuntungan rendah, pertimbangkan untuk meninjau kembali strategi penetapan harga, mengurangi biaya tetap atau meningkatkan efisiensi operasional. Lalu yang kedua, analisis common size. Komposisi aset lancar cenderung lebih kecil dibandingkan aset tidak lancar yang disebabkan oleh biaya dibayar di muka dan untuk piutang usahanya mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan 2022. Itu menentukan besar kecilnya aset lancar. Sedangkan untuk aset tidak lancar itu mengalami penurunan dari tahun 2021 ke 2022. Sedangkan pada tahun 2022 ke 2003 itu mengalami peningkatan. Perusahaan lebih mengandalkan utang daripada modal untuk memperoleh asetnya. Liabilitas lancar lebih banyak berkontribusi pada total utang. Untuk solusi analisis common size yaitu dengan diversifikasi pendapatan seperti mencari sumber pendapatan baru untuk mengurangi ketergantungan pada satu atau beberapa produk layanan dan menerapkan strategi manajemen risiko yang efektif untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan. Lalu ada analisis ROI dan profitabilitas pada PT Sampurna Agro Tbk. Untuk margin laba kotor itu rasionya pada tahun 2021 31,96%, 2022 34,97%, dan 2023 23,61%. Untuk margin laba bersihnya itu pada tahun 2021 rasionya 15,60%, untuk 2022 18,33%, dan untuk 2023 7,84%. Lalu untuk ROA atau Return of Asset tahun 2021 rasionya 8,35%, 2022 10,15%, dan 2023 4,38%. Lalu untuk ROE-nya atau Return of Equity pada tahun 2021 rasionya 17,72%, untuk 2022 19,87%, dan untuk 2023 8%. Dan untuk yang terakhir itu ROI atau Return of Investment pada tahun 2021 rasionya minus 234,16%, tahun 2022 minus 255,17%, dan 2023 minus 81,72%. Untuk analisisnya, yang pertama itu gross profit margin, terjadi peningkatan margin laba kotor dari 2021 ke 2022, namun menurun signifikan pada 2023. Ini menunjukkan bahwa efisiensi biaya operasional meningkat pada tahun 2022, tetapi menurun pada tahun 2023. Lalu untuk net profit margin,
itu margin laba bersih juga menunjukkan tren yang mirip dengan margin laba kotor, dengan peningkatan pada tahun 2022 dan penurunan tajam pada tahun 2023. Ini bisa mengindikasikan adanya peningkatan biaya atau penurunan pendapatan bersih pada tahun 2023. Lalu ROA meningkat dari 2021 ke 2022, menunjukkan peningkatan efisiensi penggunaan aset. Namun penurunan pada tahun 2023 itu menunjukkan penurunan efisiensi atau profitabilitas aset. Lalu ada ROE, menunjukkan peningkatan dari 2021 ke 2022, namun menurun drastis pada tahun 2023. Itu bisa disebabkan oleh penurunan laba bersih atau peningkatan ekuitas yang tidak sebanding dengan peningkatan laba. Lalu yang terakhir ada ROI, menunjukkan tren peningkatan dari 2021 ke 2022, namun menurun tajam pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan pada tahun 2023 itu tidak memberikan hasil yang baik dari pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk solusinya itu yang pertama ada evaluasi ulang rantai nilai. Untuk yang pertama itu dari produksi, analisis mendalam terhadap biaya produksi, identifikasi area dengan efisiensi rendah, dan implementasikan perbaikan proses. Lalu yang kedua itu pemasaran, evaluasi strategi pemasaran, pertimbangkan diversifikasi produk atau pasar, dan tingkatkan upaya branding. Dan yang terakhir itu distribusi, yaitu optimalkan jaringan distribusi, negosiasi harga dengan pemasok, dan pertimbangkan logistik yang lebih efisien. Lalu yang kedua itu manajemen biaya, yaitu yang pertama biaya operasional, melakukan audit biaya secara menyeluruh, identifikasi biaya yang tidak perlu, dan cari cara untuk menghemat. Lalu biaya keuangan, negosiasi ulang suku bunga pinjaman, pertimbangkan sumber pendanaan alternatif, dan optimalkan struktur modal. Lalu yang ketiga itu peningkatan efisiensi aset. Yang pertama itu aset tetap. Itu mengevaluasi utilitas aset tetap, pertimbangkan penjualan aset yang tidak digunakan, dan lakukan pemeliharaan secara berkala. Lalu persediaan, optimalkan manajemen persediaan, kurangi tingkat persediaan yang berlebihan, dan perbaiki sistem peramalan permintaan. Dan yang terakhir itu inovasi dan pengembangan produk. Yang pertama itu pengembangan produk baru, yaitu investasikan dalam riset dan pengembangan produk baru untuk memenuhi permintaan pasar yang berubah. Dan yang terakhir itu peningkatan kualitas produk. Meningkatkan kualitas produk untuk meningkatkan daya saing dan harga jual. Mungkin sampai di sini saja saya bisa presentasikan, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Intan Suci. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nasma Miliatianas. Kepada Nasma dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis Bukwon pada PT Sampurna Agro. Yang pertama yaitu gross profit margin dengan rumus laba kotor dibagi penjualan. Maka dapat hasilnya pada tahun 2021 sebesar 32%, 2022 sebesar 35%, dan 2023 sebesar 24%. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 3%, dan 2023 mengalami penurunan 11%. Yang kedua yaitu OPM, rumusnya laba sebelum pajak dibagi penjualan, dapat hasilnya pada tahun 2021 sebesar 23%, pada tahun 2022 25%, dan tahun 2023 13%. Sehingga pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 2%, dan 2023 mengalami penurunan 12%. Yang ketiga yaitu NPM, rumusnya laba bersih setelah pajak dan bunga dibagi penjualan, maka dapat hasilnya pada tahun 2021 sebesar 16%, pada tahun 2022 18%, dan pada tahun 2023 8%. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 2%, dan 2023 mengalami penurunan 10%. Yang keempat yaitu ROA, rumusnya laba sebelum pajak dan bunga dibagi total aset, sehingga mendapatkan pada tahun 2021 12%, 2022 14%, dan 2023 7%. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 2%, dan 2023 mengalami penurunan 7%. Yang kelima yaitu ROE, rumusnya EAT dibagi ekuitas, sehingga dapat hasilnya pada tahun 2021 sebesar 18%, 2022 20%, 2023 8%. Sehingga pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 2%, dan 2023 mengalami penurunan 12%. Dan yang terakhir yaitu ROI,
Rumusnya itu net profit dibagi total aset. Maka dapat hasilnya pada tahun 2021 8%, 2022 10%, 2023 4%. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 2% dan 2023 mengalami penurunan 6%. Maka dapat dianalisis DuPont-nya yaitu gross profit margin adalah hasil dari presentasi laba kotor dari total penjualan, sehingga semakin tinggi rasio GPM maka semakin efisien biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi operasional perusahaan. Pada tahun 2022, presentasi meningkat 3% daripada tahun 2021. Maka pada tahun 2002 ini, biaya yang dikeluarkan untuk operasional perusahaan tidak efisien. Pada tahun 2023 tidak efisien karena mengalami penurunan sebesar 11% dari tahun 2022. Yang kedua yaitu operating profit margin, yaitu presentasi yang menunjukkan jumlah persen laba operasi dari total penjualan. Sama halnya dengan GPM, semakin tinggi akan persentase rasio OPM, semakin efisien biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi operasional perusahaan. Pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan biaya operasional perusahaan semakin efisien. Dan pada tahun 2023 menurun 12%, berarti biaya operasional menurun drastis dan tidak efisien. Dan yang ketiga yaitu net profit margin adalah presentasi yang menunjukkan jumlah persen laba bersih dari total penjualan. Semakin besar angka presentasi rasio NPM, semakin efisiensi biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi operasional perusahaan. Presentasi tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun 2021 senilai 2%. Jumlah ini menunjukkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk operasional stabil dan efisien. Dan pada tahun 2023 menurun drastis 10%. Ini artinya perusahaan tidak stabil dan tidak efisien. Yang keempat yaitu ROA. Ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien aset yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba bersih. Pada tahun 2022, aset perusahaan stabil, yaitu naik 2% dalam menghasilkan laba. Sedangkan pada tahun 2023 turun 7% dari tahun 2022. Ini menunjukkan aset perusahaan tidak efisien atau menurun. Yang kelima yaitu ROE. Ini adalah untuk mengukur kemampuan ekuitas yang dipunyai pemegang saham untuk menghasilkan laba bersih. Semakin tinggi presentasi ROE, semakin efisien penggunaan ekuitas untuk menghasilkan laba. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 2% dari tahun 2021. Ini menunjukkan penggunaan ekuitas efisien dan stabil. Tetapi pada tahun 2023 penggunaan ekuitas kembali tidak efisien karena mengalami penurunan senilai 12%. Berarti penggunaan ekuitas kembali tidak efisien sehingga kembali menurunkan laba. Yang terakhir yaitu ROI. Merupakan rasio untuk mengukur efisiensi investasi untuk menghasilkan laba. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 2% dari tahun 2021. Ini berarti investasi beroperasional secara efisien sehingga berpengaruh terhadap peningkatan laba. Dan pada tahun 2023 menurun 6%. Angka ini tidak efisien berbanding jauh dari tingkat presentasi pada tahun 2021. Berarti investasi pada tahun 2023 tidak efisien dan dalam menghasilkan laba. Maka solusinya yaitu yang pertama meningkatkan profit margin seperti efisiensi operasional dengan mengurangi biaya produksi dan operasional tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan. Yang kedua yaitu strategi penetapan harga dengan meninjau kembali strategi penetapan harga untuk memastikan bahwa harga produk atau layanan mencerminkan nilai yang diberikan kepada pelanggan. Yang kedua yaitu meningkatkan aset turnover. Yang pertama yaitu optimalisasi penggunaan aset. Memastikan bahwa aset perusahaan digunakan secara optimal. Ini bisa melibatkan penjualan aset yang tidak produktif atau tidak digunakan, serta investasi dalam aset yang dapat meningkatkan produktivitas. Yang kedua itu peningkatan penjualan, meningkatkan upaya pemasaran penjualan untuk meningkatkan pendapatan. Yang ketiga itu mengelola leverage dengan bijak. Yang pertama itu pengelolaan utang, yang kedua itu penggunaan ekuitas. Yang keempat yaitu meningkatkan return on equity atau ROE. Yang pertama dengan kombinasi dari langkah-langkah di atas seperti meningkatkan profit margin, aset turnover, dan mengelola leverage dengan bijak akan secara keseluruhan meningkatkan ROE perusahaan. Yang kedua yaitu reinvestasi laba, menggunakan laba yang dihasilkan untuk investasi kembali dalam bisnis seperti penelitian dan pengembangan dan lainnya. Yang kelima yaitu memantau dan menyesuaikan strategi secara berkala. Yang pertama yaitu analisis berkala. Dengan melakukan analisis keuangan secara berkala untuk memantau kinerja dan menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan. Selanjutnya itu mengenai analisis komparatif dan common size pada laporan laba rugi. Baik, pada beban pokok penjualan sebesar pada tahun 2021 mengalami penurunan dari
min 68% menjadi min 65%. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari min 65% menjadi min 76%. Selanjutnya pada laba bruto yaitu mengalami peningkatan dari 32% menjadi 35% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan dari 35% menjadi 24%. Selanjutnya yaitu laba usaha. Laba usaha dari tahun 2021 hingga 2022 mengalami peningkatan sebesar dari 27% menjadi 29%. 2022 pada 2023 mengalami penurunan dari 29% menjadi 17%. Laba sebelum pajak penghasilan dari 2022 dan 2021 dan 2022 mengalami peningkatan dari 23% menjadi 25%. Dari 2022 dan 2023 mengalami penurunan dari 25% menjadi 13%. Selanjutnya yaitu laba rugi tahun berjalan. Tahun 2021 hingga 2022 mengalami peningkatan dari 16% menjadi 18%. 2022 dan 2023 mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 18% menjadi 8%. Total penghasilan atau rugi komprehensif tahun berjalan, laba rugi tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar tahun 2021 15%, 2022 19%, 2023 9%. Dan yang terakhir yaitu laba rugi per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk itu sebesar 0%. Selanjutnya itu mengenai analisis komparatif. Pada tahun 2021 dan 2022, pada laba bruto sebesar dari tahun 2021 mengalami peningkatan, yaitu dari 19% menjadi min 33%. Terus pada laba usaha mengalami peningkatan dari 13% menjadi min 42%. Pada laba sebelum pajak penghasilan mengalami peningkatan 15% ke min 47%. Selanjutnya itu laba rugi tahun berjalan dari tahun 2021 yaitu sebesar 22% menjadi min 58%. Selanjutnya yaitu penghasilan komprehensif min 59 menjadi min 15%. Selanjutnya yaitu laba rugi per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dari 24% menjadi 24%. Analisis penjualan pada tahun 2021 hingga 2022 mengalami peningkatan, sedangkan dari tahun 2022 sampai 2023 mengalami penurunan. Yang pertama yaitu analisis komparatif. Penjualan dari tahun 2021 hingga 2022 mengalami peningkatan, dan juga dengan HPP-nya juga menunjukkan angka meningkat dari tahun ke tahun. Dan pada tahun 2022 hingga 2023 penjualan semakin menurun. Laba bersih pada tahun 2021 hingga 2022 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2022 hingga 2023 mengalami penurunan walaupun tidak drastis. Pada tahun 2021 hingga 2022, laba tersebut mengalami peningkatan disebabkan oleh beban umum dan ADM yang terus mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan dan penurunan pendapatan dan beban lain-lain dari tahun 2021 sampai tahun 2023 tidak mempengaruhi peningkatan laba. Pajak pada setiap tahunnya bertumbuh, namun pertumbuhan pembayaran pajaknya menurun. Akibatnya laba pada tahun 2023 meningkat dan laba pada tahun 2022 menurun yang sangat drastis. Jadi untuk meningkatkan laba setiap tahunnya harus meningkatkan penjualan dan pendapatan dan mengurangi beban serta biaya pengeluaran. Nah, solusinya yaitu dengan analisis biaya, yaitu dengan melakukan identifikasi biaya-biaya yang dapat dikurangi tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan dan dengan melakukan manajemen piutang seperti percepatan pembayaran piutang dengan meningkatkan arus kas. Yang kedua yaitu analisis common size.
Komponen biaya yang terbesar di laporan laba rugi perusahaan ini dari tahun ke tahun adalah HPP. Komponen persenan HPP terhadap penjualan pada tahun 2021 ke tahun 2022 menurun, sedangkan dari tahun 2022 ke tahun 2023 meningkat. Komponen persenan laba bersih pada tahun 2022 meningkat, sedangkan tahun 2023 laba bersih menurun secara signifikan. Maka solusinya yaitu dengan melakukan peningkatan biaya, yaitu jika proporsi biaya meningkat, perlu diidentifikasi jenis biaya meningkat. Yaitu analisis solvabilitas pada PT Sampurna Agro Tbk. Utang terhadap aset. Pada tahun 2021 rasionya sebesar 53%, pada tahun 2022 rasionya 49%, pada tahun 2023 rasionya 45%. Utang terhadap ekuitas. Rasionya pada tahun 2021 sebesar 112%, pada tahun 2022 sebesar 96%, dan pada tahun 2023 sebesar 83%. Kewajiban jangka panjang terhadap ekuitas. Rasio pada tahun 2021 yaitu sebesar 84%, pada tahun 2022 70%, dan pada tahun 2023 59%. Analisisnya yaitu rasio utang terhadap aset. Rasio ini menunjukkan bahwa presentasi utang terhadap total aset perusahaan menurun dari tahun 2021 ke 2023. Ini bisa diartikan bahwa perusahaan semakin mengurangi ketergantungan pada utang untuk mendanai asetnya. Yang kedua, rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini juga menunjukkan penurunan, yang berarti perusahaan semakin memperbaiki struktur modalnya dengan mengurangi proporsi utang dibandingkan ekuitas. Yang ketiga yaitu rasio kewajiban jangka panjang terhadap ekuitas. Penurunan rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin mengurangi kewajiban jangka panjangnya relatif terhadap ekuitas yang merupakan tanda positif dari pengelolaan utang jangka panjang yang lebih baik. Solusinya yaitu yang pertama yaitu meningkatkan ekuitas. Satu, menerbitkan saham baru, yaitu dengan menerbitkan saham baru, perusahaan dapat memperoleh dana tambahan tanpa menambah beban utang. Yang kedua yaitu menahan laba. Sebagian laba dapat ditahan untuk memperkuat modal sendiri perusahaan. Yang B yaitu mengurangi utang. Yang pertama yaitu melunasi utang secara bertahap. Perusahaan dapat mengalokasikan sebagian dana untuk melunasi utang yang ada. Yang kedua yaitu negosiasi ulang utang. Jika memungkinkan, perusahaan dapat mencoba negosiasi utang dengan kreditor untuk mendapatkan suku bunga yang lebih rendah atau memperpanjang jangka waktu pembayaran. Yang C yaitu meningkatkan efisiensi operasional, yaitu dengan mengurangi biaya produksi, meningkatkan penjualan, dan yang D yaitu diversifikasi pendapatan, yaitu dengan membuka lini bisnis baru. Dengan diversifikasi pendapatan, perusahaan akan lebih tahan terhadap risiko penurunan pada suatu sektor bisnis. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nasma Miliati. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu analisis arus kas. Yang pertama yaitu ada rasio kecukupan yang pertama pembayaran jangka panjang. Rasio pada tahun 2021 yaitu 0%, pada 2022 306,45%, pada tahun 2023 395,15%. Yang kedua ada likuiditas arus kas, rasionya pada tahun 2021 itu 138,63%, pada tahun 2022 yaitu 92,15%, pada tahun 2023 yaitu 108,64%. Selanjutnya ada rasio efisiensi, yang pertama yaitu arus kas ke penjualan. Rasionya pada tahun 2021 33,97%, pada tahun 2022 22,11%, pada tahun 2023 25,32%. Yang kedua, pengembalian arus kas pada pemegang saham. Rasio pada tahun 2021 38,60%, pada 2022 23,98%, pada tahun 2023 25,81%. Yang ketiga, arus kas pengembalian aset. Rasionya pada tahun 2021 18,19%, pada 2022 12,24%, pada 2023 14,13%. Analisisnya, yang pertama yaitu aktivitas operasi. Secara umum,
Aktivitas operasi menghasilkan kas positif setiap tahunnya. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan mampu mengelola operasi sehari-hari dengan baik dan menghasilkan keuntungan. Namun ada sedikit penurunan dalam arus kas dari aktivitas operasi pada tahun 2022 dan 2023 dibandingkan dengan tahun 2021. Ini perlu diinvestigasi lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Apakah karena penurunan penjualan, peningkatan biaya produksi, atau faktor lainnya. Yang kedua, aktivitas investasi. Aktivitas investasi umumnya menggunakan kas. Ini menunjukkan bahwa perusahaan aktif melakukan investasi seperti pembelian aset tetap dan investasi lainnya. Penggunaan kas untuk investasi ini umumnya merupakan hal yang positif karena investasi diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan profitabilitas perusahaan di masa depan. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan juga umumnya menggunakan kas. Ini menunjukkan bahwa perusahaan melakukan aktivitas pendanaan seperti mengambil pinjaman atau menerbitkan obligasi untuk membiayai kegiatan operasional atau investasi. Solusinya yaitu yang pertama meningkatkan arus kas dari aktivitas operasi. Caranya yang pertama mengoptimalkan pengelolaan persediaan. Lakukan analisis terhadap siklus persediaan untuk mengidentifikasi barang yang lambat terjual dan mengurangi jumlah persediaan. Yang kedua, percepat penagihan piutang. Implementasikan sistem penagihan yang lebih efektif dan berikan insentif bagi pelanggan yang bayar tepat waktu. Selanjutnya, negosiasi ulang dengan pemasok. Coba negosiasikan dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih baik atau jangka waktu pembayaran lebih panjang. Selanjutnya, lakukan analisis biaya secara menyeluruh untuk mengidentifikasi biaya yang dapat dikurangi tanpa mengorbankan kualitas produk dan jasa. Yang terakhir, implementasikan teknologi baru atau proses produksi yang lebih efisien untuk mengurangi biaya produksi. Yang kedua, mengelola aktivitas investasi. Lakukan analisis ROI untuk setiap proyek investasi sebelum memutuskan untuk menjalankannya. Prioritaskan proyek investasi yang sejalan dengan strategi bisnis jangka panjang perusahaan. Lakukan pemeliharaan aset secara rutin untuk memperpanjang umur aset dan mengurangi biaya penggantian. Yang ketiga, mengelola aktivitas pendanaan. Cari keseimbangan yang tepat antara utang dan ekuitas untuk meminimalkan biaya modal dan risiko keuangan. Jika memungkinkan, coba negosiasikan ulang suku bunga pinjaman untuk mendapatkan suku bunga yang lebih rendah. Selain utang bank, pertimbangan sumber pendanaan alternatif seperti investor atau venture capital. Selanjutnya, analisis ekuitas dan valuation. Yang pertama yaitu ada EPS, rasionya pada tahun 2021 yaitu 0,44, pada 2022 0,57, pada 2023 0,24. Selanjutnya DPS pada tahun 2021 rasionya 0, pada 2022 0,22, pada tahun 2023 0,19. Selanjutnya DPR rasio pada tahun 2021 0, 2022 0,22, 2023 0,19. Selanjutnya dividen coverage ratio pada tahun 2021 rasionya 0, pada tahun 2022 2,54, pada tahun 2023 1,22. Selanjutnya dividen yield pada tahun 2021 0, pada tahun 2022 0,000171, pada tahun 2023 9,85. Selanjutnya book value per share. Pada tahun 2021 rasionya 2,52, pada tahun 2022 2,87, pada tahun 2023 yaitu 3,31031. Yang pertama, earning per share atau EPS. Tahun 2021, EPS perusahaan relatif rendah, menunjukkan laba bersih per saham yang kecil. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti biaya operasional yang tinggi atau pendapatan yang lebih rendah. Pada tahun 2022, EPS meningkat signifikan, menunjukkan peningkatan profitabilitas perusahaan. Ini bisa disebabkan oleh peningkatan pendapatan, pengurangan biaya, atau kombinasi keduanya. Selanjutnya, dividen per share atau DPS tahun 2021 dan 2022. DPS tetap stabil di kedua tahun, menunjukkan bahwa perusahaan mempertahankan kebijakan dividen yang konsisten. Ini bisa menarik bagi investor yang mencari pendapatan stabil dari dividen. Selanjutnya, dividen payout ratio atau DPR. Tahun 2021, DPR sangat tinggi, menunjukkan bahwa perusahaan membayar sebagian besar labanya sebagai dividen. Tahun 2022, DPR menurun drastis, menunjukkan bahwa perusahaan membayar proporsi yang lebih kecil dari labanya sebagai dividen.
Selanjutnya dividen coverage ratio pada tahun 2021 rasio ini sangat rendah, menunjukkan bahwa laba perusahaan hampir tidak cukup untuk menutupi pembayaran dividen. Pada tahun 2022 rasio ini meningkat signifikan, menunjukkan bahwa laba perusahaan lebih dari cukup untuk menutupi pembayaran dividen. Yang kelima yaitu dividen yield. Pada tahun 2021 dan 2022, dividen yield tetap stabil, menunjukkan bahwa meskipun DPS tetap sama, harga saham juga stabil. Ini bisa menarik bagi investor yang mencari pendapatan dividen yang stabil. Yang keenam, book value per share atau BVPS. Pada tahun 2021, BVPS menunjukkan nilai ekuitas per saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Nilai ini relatif rendah, menunjukkan bahwa nilai aset bersih perusahaan per saham tidak terlalu tinggi. Pada tahun 2022, BVPS meningkat, menunjukkan peningkatan nilai ekuitas per saham. Ini bisa disebabkan oleh peningkatan aset atau pengurangan kewajiban yang menunjukkan peningkatan nilai perusahaan. Solusi pada analisis ekuitas yaitu pertama perbandingkan dengan industri. Bandingkan kinerja perusahaan dengan rata-rata industri untuk melihat apakah perusahaan bekinerja lebih baik atau lebih buruk. Selanjutnya analisis rasio keuangan lainnya. Hitung dan analisis rasio keuangan lainnya seperti current ratio, debt to equity ratio, dan return on equity untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Yang selanjutnya analisis fundamental. Lakukan analisis mendalam terhadap bisnis perusahaan termasuk model bisnis, komparatif, advantage, dan prospek pertumbuhan. Yang terakhir analisis teknis. Jika relevan, lakukan analisis teknis terhadap harga saham untuk melihat tren dan pola pergerakan harga. Selanjutnya CSR pada PT Sampurna Agro Tbk. Ada 6 aspek penting pada CSR PT Sampurna Agro. Yang pertama yaitu pengembangan ekonomi, yaitu pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan akses pasar. Sampurna Agro membantu masyarakat mengembangkan usaha mereka. Contohnya program budidaya madu, jamur merang, dan peternakan. Selanjutnya program ketahanan pangan. Fokus pada peningkatan produksi pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Yang kedua pendidikan, yaitu pendidikan, yaitu bantuan pendidikan, menyediakan beasiswa, membangun sarana pendidikan, dan mengadakan program peningkatan kualitas guru. Selanjutnya sekolah binaan. Sampurna Agro memiliki beberapa sekolah binaan yang fokus pada pengembangan literasi dan pendidikan agama. Yang ketiga, kesehatan, yaitu peningkatan sarana kesehatan, yaitu membangun atau memperbaiki fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan posyandu. Selanjutnya, program kesehatan masyarakat, melaksanakan program imunisasi, penyuluhan kesehatan, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Yang keempat, yaitu infrastruktur, yaitu pembangunan jalan, membangun atau memperbaiki jalan untuk memudahkan akses masyarakat. Selanjutnya, peningkatan akses air bersih, menyediakan sumur bor dan sistem penyaringan air bersih. Yang kelima, sosial budaya. Pelestarian budaya mendukung kegiatan seni dan budaya masyarakat sekitar. Selanjutnya, kegiatan sosial, mengadakan kegiatan sosial seperti bakti sosial atau bantuan bencana. Yang keenam, lingkungan hidup, pelestarian lingkungan, melakukan reboisasi, pengelolaan sampah, dan konservasi sumber daya alam. Selanjutnya, pelestarian lingkungan, melakukan reboisasi, pengelolaan sampah, dan konservasi sumber daya alam. Dampak positif dari program CSR Sampurna Agro yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses. Yang kedua, peningkatan kualitas hidup dengan adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Yang ketiga, pelestarian lingkungan melalui berbagai program konservasi dan pengelolaan lingkungan. Yang keempat, yaitu penguatan hubungan dengan masyarakat. Membangun hubungan yang baik antara perusahaan. Selanjutnya yaitu ESG pada PT Sampurna Agro Tbk. Yang pertama, dimensi lingkungan atau environmental, yaitu pengelolaan hutan berkelanjutan. Perusahaan menerapkan praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan termasuk reforestasi dan konservasi keanekaragaman hayati. Selanjutnya, pengurangan emisi gas rumah kaca. Sampurna Agro berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca melalui berbagai upaya seperti penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi. Selanjutnya, pengelolaan sampah. Perusahaan mengelola limbah secara bertanggung jawab, baik limbah padat maupun cair, untuk mencegah pencemaran lingkungan. Selanjutnya, konservasi air. Sampurna Agro melakukan berbagai upaya untuk menghemat penggunaan air dan menjaga
kualitas seperti pembangunan sistem irigasi yang efisiensi. Selanjutnya, dimensi sosial atau sosial. Pertama itu pemberdayaan masyarakat. Perusahaan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat sekitar, terutama dalam bidang pertanian dan kewirausahaan. Selanjutnya, pendidikan. Sampurna Agro mendukung program pendidikan di daerah operasionalnya, seperti beasiswa dan pembangunan fasilitas pendidikan. Yang ketiga, kesehatan. Perusahaan menyediakan layanan kesehatan bagi karyawan dan masyarakat sekitar, serta melakukan program-program kesehatan preventif. Yang terakhir yaitu dimensi tata kelola perusahaan atau governance. Yang pertama, transparansi. Perusahaan secara terbuka melaporkan kinerja ESG dan keuangannya. Selanjutnya, akuntabilitas. Perusahaan bertanggung jawab atas tindakannya dan memastikan bahwa semua pihak terkait memahami dampak dari keputusan bisnis yang diambil. Yang terakhir yaitu etika bisnis. Perusahaan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam menjalankan bisnisnya. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hanifah Khairanisa. Kepada Hanifah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, SR pada PT SIMP. Dikarenakan pada PT Sampurna Agro Tbk tidak menerbitkan SR, maka kami mengambil dari PT SIPM. Yaitu apabila bernilai 1, jika diungkapkan, item diungkapkan, nilai 0 sama dengan item yang tidak diungkapkan. Baiklah, untuk kategori indikatornya yang pertama yaitu kategori ekonomi, yaitu terdapat pada aspek keberadaan pasar, aspek dampak ekonomi tidak langsung, praktek pengadaan. Selanjutnya kategori lingkungan, ada aspek bahan, aspek energi, aspek air, aspek keanekaragaman hayati, aspek emisi, aspek efluent dan limbah, aspek produk dan jasa, aspek kepatuhan, aspek transportasi, aspek lain-lain, aspek asesmen pemasok atas lingkungan, aspek mekanisme pengaduan masalah lingkungan. Selanjutnya kategori sosial, aspek pengawasan, aspek hubungan industri, aspek kesehatan dan keselamatan kerja, aspek pelatihan dan pendidikan, aspek keberagaman dan kesetaraan peluang, aspek kesetaraan remunerasi perempuan dan laki-laki, aspek asesmen pemasok atas praktik ketenaga kerjaan, aspek mekanisme pengaduan masalah ketenaga kerjaan. Selanjutnya kategori hak asasi manusia. Yang pertama, aspek investasi. Yang kedua, aspek non-diskriminasi, aspek kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama, aspek pekerja anak, aspek pekerja paksa atau wanita kerja, aspek praktik pengamanan, aspek hak adat, aspek asesmen, aspek asesmen pemasok atas hak asasi manusia, aspek mekanisme pengaduan masalah hak asasi manusia. Selanjutnya kategori masyarakat ada masyarakat lokal, anti korupsi, kebijakan publik, anti persaingan, kepatuhan, asesmen pemasok atas dampak terhadap masyarakat, mekanisme pengaduan dampak terhadap masyarakat. Selanjutnya kategori tanggung jawab atas produk, kesehatan keselamatan pelanggan, pelabelan produk dan jasa, komunikasi pemasaran, privasi pelanggan, kepatuhan. Selanjutnya banyak item atau jumlah item yaitu 91. Untuk total jumlah checklist per tahun atau angka 1 per tahun yaitu 52. Dan untuk totalnya yaitu 0,57143 untuk tahun 2020, 21, 22, dan 23. Selanjutnya analisis EVA PT Sampurna Agro Tbk. Yang pertama analisis ekonomi value added EVA PT Sampurna Tbk. Yang pertama itu net operating after tax, yaitu untuk perhitungan tahun 2021 429.562. Untuk perhitungan tahun 2022 yaitu 674.847 rupiah, yaitu untuk tahun 2023 perhitungannya 137.253. Selanjutnya untuk modal investasi invested capital, yaitu untuk tahun 2021 perhitungannya 8.471.624.
Untuk 2022 perhitungannya yaitu 8.882.429. Untuk tahun 2023 perhitungannya yaitu 137.253. Selanjutnya modal investasi atau invested capital. Perhitungannya yaitu 8.471.624. Untuk 2022 perhitungannya yaitu 8.882.429. Untuk tahun 2023 perhitungannya yaitu 8.757.760. Selanjutnya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital WACC yaitu untuk tahun 2021 perhitungannya 12%, untuk 2022 perhitungannya 14%, untuk tahun 2023 perhitungannya yaitu 7%. Selanjutnya tingkat utang untuk tahun 2021 perhitungannya 53%, untuk 2022 perhitungannya 49%, untuk tahun 2023 perhitungannya 45%. Selanjutnya beban bunga untuk tahun 2021 perhitungannya 0%, untuk tahun 2022 perhitungannya 0% dan 2023 yaitu 0%. Tingkat pajak untuk tahun 2021 yaitu min 32%, untuk perhitungan tahun 2022 yaitu min 26%, untuk perhitungan 2023 itu min 41%. Selanjutnya tingkat modal perhitungan untuk 2021 yaitu 47%, 2022 perhitungannya 51%, 2023 yaitu 55%. Selanjutnya cost equity 2021 perhitungannya 26%, 2022 perhitungannya 27%, 2014%. Ini capital charger yaitu perhitungannya untuk 2021 yaitu 1.042.400,79 rupiah. Untuk 2022 perhitungannya 1.217.513 rupiah. Untuk tahun 2023 perhitungannya 647.471,88 rupiah. Untuk ekonomi value added atau EVA pada tahun 2021 perhitungannya yaitu 612.879 rupiah. Untuk tahun 2022 yaitu 562.666 rupiah. Untuk perhitungan 2023 yaitu 510.218,88. Selanjutnya analisisnya yaitu yang pertama net operating after tax atau NOPAT terjadi fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakstabilan dalam kinerja operasional perusahaan. Yang kedua modal investasi yaitu meningkat secara umum mengindikasikan adanya peningkatan investasi, namun perlu dilihat korelasinya dengan peningkatan pendapatan dan laba untuk menilai efektivitas investasi tersebut. Yang ketiga, yaitu WACC, itu terjadi perubahan dari tahun ke tahun yang dipengaruhi oleh perubahan struktur modal dan biaya modal komponen-komponennya. Yang keempat, EVA itu sebagian besar tahun menunjukkan nilai negatif, yang berarti perusahaan belum berhasil menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham melebihi biaya modal. Solusinya yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi operasional, melakukan review terhadap seluruh proses bisnis, mengidentifikasi area yang tidak efisien, dan menerapkan perbaikan. Yang kedua, inovasi produk, mengembangkan produk-produk baru yang lebih inovatif dan sesuai dengan tren pasar. Yang ketiga, penguatan merek, meningkatkan investasi dalam kegiatan pemasaran dan branding untuk memperkuat posisi merek di pasar. Yang keempat, diversifikasi produk, memperluas portofolio produk ke segmen pasar yang berbeda untuk mengurangi ketergantungan pada produk rokok konvensional. Yang kelima, optional struktur modal, melakukan evaluasi terhadap struktur modal yang ada dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk meminimalkan biaya modal.
Selanjutnya peningkatan kualitas manajemen, memastikan bahwa tim manajemen memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk melengkapi tantangan bisnis yang semakin kompleks. Selanjutnya kebangkrutan PT Sampurna Agro Tbk. Untuk aset lancar dikurang utang lancar. Untuk tahun 2021 dibagi total aset. Untuk tahun 2021 hasilnya itu 0,012. Dan untuk tahun 2022 yaitu 0,042. Untuk tahun 2023 itu 0,030. Selanjutnya yang laba ditahan dibagi total aset untuk tahun 2021 yaitu hasilnya 0,329. Untuk 2022 yaitu 0,377. Untuk tahun 2023 yaitu 0,39. Selanjutnya nilai buku saham atau preference atau nilai buku ekuitas sebagai nilai buku total hutang yaitu 0,891. Untuk tahun 2022 1,043. Untuk tahun 2023 yaitu 1,210. Untuk penjualan bagi total aset yaitu hasilnya untuk tahun 2021 0,535. Untuk 2022 yaitu 0,553. Untuk tahun 2023 yaitu 0,558. Baiklah, untuk tahun 2001 yaitu totalnya itu 1,952. Dan untuk 2022 yaitu 2,211. Dan untuk 2023 yaitu 2,120. Selanjutnya analisis yang pertama berdasarkan hasil hitungan keefisienan Z-score untuk perusahaan PT Sampurna Agro Tbk pada tabel dapat diketahui bahwa keuangan perusahaan pada tahun 2021 zona daerah kelabu karena nilai ZI yaitu 1,95 yang berarti perusahaan tidak mengalami kebangkrutan. Yang kedua, pada tahun 2021 keadaan keuangan perusahaan justru mengalami peningkatan yaitu dengan nilai Z-score 2,21 ini berada dalam kategori daerah kelabu. Jadi, dapat disimpulkan perusahaan tidak akan mengalami kebangkrutan. Yang ketiga, pada tahun 2022, keadaan keuangan perusahaan justru mengalami penurunan, yaitu ZI-nya 2,12. Ini juga berada di daerah kelabu yang artinya tidak mengalami kebangkrutan. Solusinya yang pertama, meningkatkan profitabilitas, fokus pada peningkatan efisien operasional, pengembangan produk baru, dan penetrasi pasar yang lebih luas. Yang kedua, mengelola utang, mengoptimalkan struktur permodalan dengan mengurangi tingkat utang atau perpanjangan jangka waktu utang. Yang ketiga, meningkatkan likuiditas, memperkuat posisi kas perusahaan dengan meningkatkan efisiensi pengelolaan arus kas dan mengelola persediaan secara efektif. Yang keempat, diversifikasi bisnis, mempertimbangkan untuk masuk ke bisnis lain yang tidak terlalu bergantung pada industri rokok untuk mengurangi risiko. Yang kelima, inovasi produk, mengembangkan produk-produk baru yang lebih sehat atau ramah lingkungan untuk memenuhi tuntutan konsumen yang semakin sadar kesehatan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Hanifah Khairanisa. Berakhirnya presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.